Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu. Kalau sebentar kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semuanya Tuhan, anak-anak muda-Mu yang ada di YouTube dan yang juga ada di Zoom. Dan ada beberapa teman-teman yang hadir malam ini Tuhan secara onsite. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Pengurapan-Mu turun atas kami sehingga dalam pemberitaan firman Tuhan kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami mendapatkan sukacita. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, urapi, sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu Tuhan, supaya Tuhan yang nampak, supaya pesan-Mu yang tersampaikan Tuhan bukan pesan manusia tetapi pesan ilahi yang akan didapatkan oleh setiap anak-anak muda yang hadir malam hari ini. Terima kasih Tuhan, bagi-Mu segala pujian dan hormat. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom teman-teman yang ada di Zoom, shalom yang ada di YouTube. Puji Tuhan, ada juga beberapa teman kita yang hadir secara onsite, shalom. Malam ini saya akan menyampaikan firman Tuhan secara singkat tentang bagaimana kita respect, love our parent. Bagaimana kita menghormati, mengasihi dan mencintai orang tua kita. Ya, karena memang pada faktanya kalau kita lihat di akhir zaman sekarang, ya, banyak anak-anak muda, banyak anak-anak yang tidak lagi respect, yang tidak lagi menaruh hormat kepada orang tuanya. Maka tidak asing kalau kita melihat ada anak-anak muda yang menaruh orang tuanya di panti jompo, bukan karena mereka tidak sanggup untuk mengurusnya, tetapi karena tidak ada lagi kasih. Bahkan kalau kita mendengar ada beberapa berita di mana anak-anak bisa memenjarakan orang tuanya, mungkin karena ada kekerasan atau mungkin karena ada kesalahan pertikaian di dalamnya, sehingga anak-anak dengan tega memenjarakan. Bahkan ada anak-anak yang membuang orang tuanya. Nah, ini menjadi hal yang sangat menarik, yang sangat penting kita bahas malam ini, supaya kita juga tidak terlibat di dalam kesalahan-kesalahan, kejahatan-kejahatan tersebut. Karena orang tua kita sudah mengasuh kita dari kecil, membesarkan kita, menyekolahkan kita, menafkahi kita, sehingga kita menjadi ada sampai sekarang, sehingga kita mungkin menjadi orang berhasil, memiliki pendidikan yang baik. Malam ini khusus kita akan membahas bagaimana peran kita kepada orang tua kita. Kondisi manusia di akhir zaman. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan menjadi berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Nah, ini adalah kondisi anak-anak di akhir zaman. Ini adalah kondisi manusia di akhir zaman. Mungkin kalau kita bilang itu kan orang dunia, tapi tidak sedikit juga orang-orang Kristen, ya, kita atau bahkan yang sudah melayani Tuhan juga tidak memperdulikan orang tua kita, tidak memberikan perhatian kepada orang tua kita, ya. Mereka tidak lagi menghormati, tidak tahu berterima kasih kepada orang tuanya, bahkan mereka berontak, tidak taat. Ketika misalnya apa yang kita inginkan tidak sesuai atau tidak diberikan oleh orang tua kita, akhirnya kita berontak. Ada anak-anak yang keluar dari rumah, ada misalnya ketika orang tua tidak memberikan restu atas hubungan kita kepada seseorang, akhirnya kita keluar dari rumah. Bahkan tidak sedikit ada orang yang kawin lari gitu ya. Dalam Keluaran 20 ayat 12 dikatakan begini, hormatilah orang tuamu, ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, ayat ini sangat menarik sekali. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Jadi salah satu tips, ya, salah satu syarat supaya kita panjang umur, supaya kita sehat, selain kita menjaga pola makan, yaitu menghormati ayah dan ibu kita. Nah, pertanyaannya sampai di mana batasan kita menghormati orang tua kita? Saya mau bilang, selama orang tua kita masih memberikan asupan gizi rohani yang baik, nasihat yang baik, kita harus tunduk sepenuhnya kepada mereka. Ya, tetapi pertanyaannya kadang-kadang Kak, kita kan sudah sampai di Batam ini, kita sudah mengenal Tuhan, tapi ada orang tua kita yang belum mengenal Tuhan. Itu yang menjadi pertanyaannya. Nah, kalau orang tua kita masih menyampaikan hal yang baik, kita harus mutlak taat. Kita harus ya ayah, ya bapak, ya oma gitu ya. Tapi kalau nasihat mereka menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, maka kita harus berani menolak. Tetapi caranya lain. Kalau kita yang sudah mengenal Tuhan, maka kita harus berani menolak dengan cara yang sopan, santun, bisa kita lakukan dengan diskusi, ya, dengan bahasa yang lembut dan tidak menimbulkan konflik. Nah, ada banyak kadang-kadang kita sebagai
anak-anak muda yang sudah mengenal Tuhan, ketika misalnya orang tua kita salah, kita langsung menjudge, oh bapak salah. Sehingga kadang-kadang intonasi suara yang kita sampaikan saat berdiskusi dengan orang tua itu bisa menimbulkan kemarahan bagi mereka. Nah, kita yang sudah mengenal Tuhan, kita harus mengerti ini, cara berkomunikasi kepada orang tua. Ya, ketika misalnya ya apa yang mereka mau ya tidak kita turuti karena kita memilih untuk mentaati firman, kita juga harus menyampaikan dengan cara yang sopan. Nah, saya ingin mengajak kita membaca dalam terjemahan lain, yaitu Alkitab Bahasa Batak Toba. Ini sangat menarik. Dikatakan begini, ikon pasangapomu nato rasmu asaleleng mangolu ditano nanilehon ni jahoba deba tamtuho. Nah, ada kata lain yang tadi kalau dalam bahasa Indonesianya langsung hormati, tetapi ini ada kata ikon. Ikon itu artinya harus. Jadi mau nggak mau kita harus menghormati orang tua. Sepertinya orang Batak dalam terjemahannya sangat ditekankan sekali supaya kita khususnya ya, yang khususnya yang bersuku Batak, supaya kita lebih taat. Kita harus menghormati. Apapun ceritanya dan bagaimanapun kondisi orang tua kita, kita harus menghormati. Nah, saya akan menyampaikan kepada kita bagaimana survei yang dilakukan oleh WHO, survei Organisasi Kesehatan Dunia. Saya akan membacakan untuk kita semua. Ternyata kalau kita menghormati orang tua, bukan saja kita sebagai yang menghormati mendapatkan umur yang panjang, tetapi orang yang kita hormati, yaitu orang tua kita, juga mendapatkan panjang umur. Nah, ini yang luar biasa. Ya, kalau kita ingin orang tua kita panjang umur, ya, jangan bandel sama orang tua, jangan nakal sama orang tua, perhatikan mereka. Dikatakan begini, ya, saya bacakan untuk kita semua. Jakarta, CNN Indonesia, rahasia hidup sehat bagi dan panjang umur ternyata tak muluk-muluk. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa orang tua yang dihormati dan dihargai orang lain akan memiliki usia yang lebih panjang, hidup sehat dan bahagia. Analisis ini dari jaringan jurnalisme global or media menemukan bahwa negara dengan tingkat hormat yang sangat tinggi terhadap lansia menunjukkan kesehatan yang lebih baik dan tingkat kemiskinan yang lebih rendah pada orang yang berusia di atas 60 tahun. Jadi bukan hanya kesehatan, tetapi perekonomian juga diangkat. Nanti kita akan bahas, ya. Nah, namun sayangnya tak banyak orang yang menghormati orang tua. Dalam survei dari Organisasi Kesehatan Dunia pada 2016, dari 57 negara, 60% dari 57 negara itu melaporkan bahwa para orang tua seringkali tidak dihormati. Ya, apakah kita termasuk di dalamnya, saya tidak tahu. Ya, mari kita tanya hati kita masing-masing. Selama ini kita sudah memberikan penghormatan yang baik belum kepada orang tua kita? Dan kalau dibilang tadi, bukan cuma umurnya saja yang panjang, tetapi itu juga salah satu penentu keberhasilan kita. Ya, perekonomian juga bisa diangkat dan kemiskinan bisa ditekan. Nah, dalam Amsal 17 ayat 25 berkata begini, anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Tidak sedikit teman-teman orang tua kita yang diserang penyakit hanya karena terlalu banyak memikirkan anaknya. Bukan karena mendoakan, tetapi karena anakku udah seperti apa ya. Kekhawatiran bertambah terus terhadap orang tua. Ya, karena apa? Karena kita tidak memberikan kepastian yang baik, kepastian karakter yang baik kepada orang tua. Kalau kita jarang menghubungi orang tua, apalagi mereka sudah umur 50-an ke atas, mereka itu akan sangat khawatir. Anakku udah bagaimana ya? Apalagi, maaf kata nih, apalagi belum nikah. Mereka itu sangat khawatir sekali, anakku udah makan belum? Pergaulannya seperti apa ya? Dia tinggal dengan siapa ya? Pacarnya itu baik enggak? Nah, kalau kita jarang menelpon mereka, menghubungi mereka, maka kekhawatiran itu akan bertambah dalam hati mereka. Dan catat ini bahwa kadang-kadang penyakit ya, stres yang dialami orang tua bukan karena perekonomian saja, tetapi karena anak-anak yang tidak memiliki karakter yang baik. Kalau didengar anaknya merantau di Batam, ternyata dia seorang yang playboy, ternyata dia preman di kota Batam, ternyata dia seorang pejudi, pemabuk dan segala macam. Apa tidak membuat hati orang tua hancur di kampung? Khususnya kita sebagai perantau, ayo kita berikan perhatian yang lebih kepada orang tua. Dan kita yang masih tinggal bersama dengan orang tua sampai sekarang bersyukur. Itu kelebihan loh. Kita yang jujur saja kita sebagai perantau,
yang merantau di kota Batam ini, ya, kita sejak mungkin usia 20, ada usia dari 25, kita sudah jauh dari keluarga, betul ya? Kita tidak lagi sama-sama bersama dengan orang tua kita, sehingga sekarang kadang-kadang gini, Tuhan kalau aku ketemu sama bapakku, aku mau peluk dia dong. Tuhan kalau aku mau ketemu sama mama, Tuhan kasih kesempatan, aku mau cium dia, gitu. Nah, kelebihannya buat teman-teman yang masih bersama dengan orang tua, punya kesempatan yang banyak. Karena itu jangan sia-siakan. Ya, lakukan peluang-peluang ini supaya ya peluklah, ciumlah. Ya, saya adalah orang yang satu-satunya dari keluarga kami yang cium bapak saya. Jadi waktu saya pulang kampung, saya cium kening bapak saya. Jujur aja bagi kita orang Batak itu hal yang tabu loh. Itu hal yang tabu. Nyium mama aja belum tentu berani. Ya gengsi, malu sama teman-teman yang lain. Saya cium, saya peluk bapak saya cium jidatnya, gitu ya. Karena apa? Saking rindunya. Setelah kita mengenal Tuhan, setelah kita mengerti kebenaran, hal-hal semacam itu nggak tabu kok. Itu justru sangat bagus dilakukan untuk mempererat hubungan, supaya hubungan batinnya makin kuat. Nah, kita harus menghormati, mengasihi orang tua kita bagaimanapun keadaan mereka. Mungkin kondisi orang tua kita miskin, sehingga keinginan kita waktu masih di rumah tidak terpenuhi, ya, atau mungkin keluarga kita tidak terpandang. Kita pengennya lahir dari keluarga yang kaya, ternyata keluar dari keluarga yang miskin, tidak terpandang. Mungkin kita pernah dilakukan tidak baik sehingga membuat kita kepahitan, sakit hati kepada saudara kita, kepahitan kepada orang tua kita, sehingga sampai sekarang mungkin ada di antara kita yang tidak pernah menghubungi orang tua kita, ya, karena saking pahitnya. Bahkan malah ada di antara anak-anak muda mungkin yang menaruh dendam. Kapan saya ketemu dengan mama saya itu, akan saya hajar mereka. Kapan saya ketemu sama bapak saya akan balas dendam. Nah, malam ini adalah waktu yang baik supaya kita minta ampun di hadapan Tuhan. Karena seburuk apapun orang tua kita, mereka adalah orang tua yang sudah ditakdirkan Tuhan untuk menjadi bagian dari hidup kita. Nah, mungkin kita dibeda-bedakan dengan saudara kita. Ya, kita mungkin punya orang tua yang sakit-sakitan. Kita mungkin punya orang tua yang tidak mendukung kita. Atau kita mungkin punya orang tua yang membuang kita dari sejak kecil. Saya mau bilang teman-teman, segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, itu adalah campur tangan Tuhan. Dan Tuhan ada dalam peristiwa itu. Tuhan tidak pernah lepas tangan dalam setiap sejarah yang terjadi dalam hidup kita. Jadi kalaupun mungkin ada di antara kita anak-anak muda yang di Zoom, ya, maupun yang di YouTube, kita dari kecil sudah tidak dianggap, mungkin dibuang, dititipkan kepada saudara-saudara kita. Saya percaya itu adalah rencana Tuhan. Kalau kita dipulihkan, kalau kita sudah dimerdekakan, maka Tuhan akan panggil kita untuk melayani orang-orang yang terbuang juga, orang yang sama. Karena itu siapkan hatimu untuk menerima panggilan Tuhan. Atau mungkin kita punya orang tua yang tidak merestui hubungan kita terhadap orang yang kita cintai, ya. Tidak sedikit anak-anak dalam kondisi seperti ini akhirnya minggat dari rumah, menyesal pada orang tua mereka, dan bahkan sampai mengutuki, ya, sampai mengutuki, mengata-ngatai, bahkan menghina orang tua mereka. Amsal 20 ayat 20, kita camkan ayat ini, dikatakan begini: siapa mengutuki ayah dan ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Pelitanya akan padam pada waktu gelap. Artinya apa? Bahwa anak yang tidak patuh akan menjadi amat sengsara pada akhirnya. Pelitanya akan padam pada waktu gelap. Segala kehormatannya akan hancur, menjadi debu, dan dia akan kehilangan nama baiknya untuk selama-lamanya. Perhatikan ini. Pelitanya akan padam pada waktu gelap. Jangan berharap menjadi orang yang besar, menjadi orang yang berhasil, kalau urusan menghormati orang tua saja belum dilakukan. Camkan ini baik-baik. Saya ingat dulu teman-teman, waktu saya sudah sekolah Alkitab, ya, saya diberikan Tuhan kesempatan untuk pulang kampung. Satu hal dulu yang saya ingat, dan itu membekas dalam hati saya. Waktu saya mau berangkat ke sekolah, begitu ya, biasa pagi-pagi bangun jam 6. Saya masih malas-malas gitu ya. Nah, bapak saya itu saking jengkelnya, udah nyuruh saya mandi tapi saya masih duduk gitu. Saking jengkelnya mau nendang saya, teman-teman. Saya mau ditendang. Nah, ternyata pengalaman itu membuat pahit hati saya. Ya, membuat pahit hati saya. Padahal nggak ditendang loh, masih mau ditendang. Ya,
Lalu ada pengalaman-pengalaman dulu, saya menghina mama saya. Hanya karena dia salah beli baju, saya ngomong kata-kata yang menghina, mengutuki. Waktu Tuhan kasih kesempatan saya pulang kampung, saya minta maaf. Betul, orang itu bahkan sudah lupa peristiwa itu. Tetapi kalau Tuhan ingatkan peristiwa itu kepada saya, berarti saya harus bereskan kepada orang tua saya. Saya ngomong, saya bersujud di depan mereka, saya minta maaf, mereka kaget. Apa pernah ya? Pernah dulu waktu saya kecil, saya jelaskan, saya ceritakan. Akhirnya kami sama-sama menangis, dan saya minta bapak saya mendoakan saya sujud di depan mereka. Saya waktu itu sudah pelayanan, saya sujud di depan mereka, saya merendahkan hati. Pak, Ma, tolong tumpangkan tangan kalian di atas kepalaku, doakan saya. Nah, teman-teman, saya mau bilang bahwa jangan pernah berharap untuk menjadi orang yang besar, untuk menjadi orang yang berhasil. Kalau urusan untuk menghormati orang tua saja belum kita bereskan. Ya. Nah, ingatkah teman-teman cerita rakyat yang dulu waktu kita masa-masa kecil sering kita tonton? Akibat tidak menghormati orang tua, kehidupan mereka menjadi hancur. Sebutkanlah misalnya seperti cerita rakyat Sangkuriang. Ya, Malin Kundang. Kalau di orang Batak itu dulu yang paling sering saya dengar Sampuraga. Ya. Karena dalam kondisi kemiskinan, si Sampuraga ini diberangkatkan oleh orang tuanya dengan bekal hanya di kresek kantong kecil, dibungkus makanan, akhirnya dia pergi keluar kota. Dia merantau di sana, dia mulai meniti karirnya, berhasil dan ketemu dengan seorang perempuan yang ia nikahi, dan perempuan kaya. Akhirnya kondisi kaya yang membuat dia tidak lagi mengingatnya untuk pulang mengucapkan terima kasih kepada mamanya. Bahkan ketika mamanya berpuluh-puluh tahun tidak mendapat kabar dari Sampuraga, ia pergi menghampiri, mencari anaknya. Setelah ketemu sama anaknya, tahukah teman-teman apa yang dilakukan oleh anaknya ini? Dia tidak dianggap, mamanya tidak dianggap. Kamu siapa? Padahal istrinya bilang, sudah akui saja, itu kan mamamu. Tidak, saya tidak punya ibu yang miskin. Waduh. Ya, mungkin masih ada di antara kita yang ya tidak pede. Foto sama mamanya, sama bapaknya nggak pede. Maaf nih ya, kadang-kadang kan kita kedatangan orang tua dari kampung. Ya, dengan kondisi ya sudah berkerut, hitam, ya hitam kena terik matahari di kampung, ladang marbabu dan segala macam. Kadang-kadang kita bawa ke gereja, kita malu loh. Itu salah itu, ya. Apa salahnya sih kalau kita bawa mereka ke mall? Emang kita harga diri kita jadi down gitu, jadi berkurang. Kalau teman-teman lihat ini kan mall megah sekali, cantik sekali, tapi kok ada orang kampung? Enggak. Bukan gitu prinsipnya. Menghormati orang tua, jangan sampai nggak pede, ya. Jangan sampai nggak pede ketemu dengan mereka, berfoto dengan mereka, karena itu bagian dari penghormatan. Itu masalah hati, ya. Nah, Matius 15 ayat 4 berkata gini, sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya dan atau ibunya pasti dihukum mati. Waduh, ini hukum Taurat kejam sekali teman-teman. Dihukum mati. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa nilai dari menghormati orang tua disejajarkan dengan hukuman mati jika melanggar. Berarti teman-teman, nilai atau prinsip menghormati orang tua ini tinggi sekali derajatnya. Kalau di orang Israel dulu, ya, hukumnya itu gitu. Kalau dia ditemukan tidak menghormati orang tuanya, tidak mengurus orang tuanya, dia dihukum mati loh. Teman-teman, mungkin kalau kita melakukan pelanggaran ini, mestinya kita dihukum mati. Tetapi karena anugerah Tuhan sampai sekarang, kita diperbolehkan hidup. Karena itu kalau ada kita yang masih memperlakukan orang tua kita semacam ini, ayo kita bertobat, kita sungguh-sungguh minta ampun. Kalau ada kesempatan setelah ibadah ini, mungkin kita bisa telepon minta maaf kepada mereka. Atau mungkin orang tua secara jasmani kita sudah dipanggil Tuhan, ya kita cukup minta maaf kepada Tuhan. Atau ada kita tidak dibesarkan oleh orang tua kandung kita, tetapi keluarga dekat kita, ayo minta maaf kepada mereka. Ibu kita sudah setengah mati melahirkan kita. Orang tua sudah setengah mati merawat, membesarkan, menyekolahkan kita. Jangan sampai setelah kita sudah besar, sudah jadi orang yang sukses, malah kita membuat mereka cepat mati karena kelakuan kita. Waktu kita dilahirkan mereka sudah setengah mati. Setelah kita sudah jadi orang, setelah kita udah punya gaji di kota Batam ini, kita mempercepat kematian mereka. Jangan sampai teman-teman. Saya mau bertanya,
Buat kita semua, kapan terakhir kita menelpon orang tua kita? Ya. Apakah kemarin? Atau ada yang tiap hari nelpon? Itu sangat bagus. Ya, ada beberapa teman yang angkat tangan. Nah, itu sangat bagus sekali. Adakah kita memperhatikan mereka, menanya kabarnya, masih ada uang nggak? Gini loh, orang tua itu kadang-kadang dia nggak jujur kalau dia nggak punya uang loh teman-teman. Karena itu sisihkan sebagian untuk menabur kepada orang tua kita. Jarang sekali orang tua, nak kirimlah dulu, mama udah nggak makan lagi. Nak, mama udah nggak bisa lagi ke pasar beli ikan asin. Jarang sekali. Karena orang tua itu apa? Sudah cukup bahagia melihat anaknya bisa sehat, bisa bersekolah, bisa bekerja. Nah, saatnya kita yang memperhatikan mereka. Kalau dulu mereka yang memperhatikan kita, mereka yang ngurusin makan minum kita, mereka yang ngurusin pakaian kita, sekarang kita yang harus ngurusin makan minum mereka. Kita yang harus memperhatikan kesehatan mereka. Kita yang harus memperhatikan pakaian mereka. Waktu Natal tahun baru udah ganti baju belum? Jangan-jangan masih baju yang 5 tahun yang lalu. Karena itu jangan abai untuk hal-hal kecil semacam ini, ya. Masih kita tanya belum kesehatan tubuhnya yang semakin menurun, dan mungkin kulit mereka sudah semakin keriput. Saya ingat teman-teman, ada lagu Batak yang sangat bagus sekali liriknya. Ini mengingatkan kita akan hormat kepada orang tua, ya. Somar lapatan naulina dengan patu paumu molo dumatea. Semua tahu lagu ini ya. Ini nasihat. Somar lapatan naulina dengan patu paumu molo dumatea. Ini nyanyian orang tua ya kepada anaknya. Uju dinoluko mania tupama bahen akan dengan asa tari dasa sude. Sama-sama. Holong ni rohami marna tua-tuai. Lirik lagu ini luar biasa ya. Nggak ada gunanya kalau kita melakukan hal yang baik, hal yang luar biasa setelah orang tua kita mati. Justru di masa hidup mereka kita harus melakukan hal-hal yang baik akan adenggan supaya semuanya kelihatan. Kasih kita kepada orang tua ya, supaya itu juga bisa dilihat oleh orang lain. Yang setuju katakan amin. Yang setuju lambaikan tangannya yang ada di Zoom, yang juga yang ada di YouTube. Haleluya. Kita lanjut. Ya, saya mau bilang teman-teman bahwa ada berkat yang luar biasa ketika kita menghormati orang tua kita. Ya, ada orang akhirnya benci kepada orang tua karena tidak direstui hubungannya. Ya, perlu nggak sih restu orang tua? Menurut teman-teman perlu nggak? Yang perlu angkat tangan. Terus kalau misalnya nggak disetujui, rela nggak melepaskan si doi yang kita cintai pas lagi sayang-sayangnya? Itu pertanyaannya, gitu kan? Kita bilang perlu, tapi ketika orang tua bilang enggak nak, mama tidak setuju karena dia belum melayani. Enggak nak, mama nggak setuju karena dia masih merokok. Enggak nak, mama nggak setuju karena dia seorang playboy. Mau nggak kita ngelepasin dia? Faktanya banyak anak-anak muda akhirnya terbentur dengan kasus ini. Dia bilang iya perlu. Tetapi kemudian ketika diperhadapkan dengan pilihan itu, malah kawin lari. Ya, kita mau bahas sedikit. Nah, salah satu bentuk penghormatan kita kepada orang tua ialah meminta restu dalam hubungan. Karena apa? Dalam Efesus 6 ayat 2-3 dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Saya mau bilang, Tuhan tidak pernah salah pilih siapa yang menjadi orang tua kita. Betul ya? Karena itu, kalau ada saran dari orang tua, itu merupakan cara Tuhan untuk memberikan pengertian, untuk mendidik kita, memberikan pemahaman kepada kita bahwa orang yang kita cintai itu baik atau tidak baik untuk kita lanjutkan hubungannya. Berkat atas orang yang menghormati orang tua ialah bahagia, panjang umur, dan berkat atas usahanya. Ternyata gini teman-teman, dalam memilih hubungan, memilih pasangan, itu sangat penting sekali meminta restu orang tua. Karena kalau ada restu dari orang tua, maka pertama kita akan berbahagia.
Yang kedua, usaha kita akan diberkati. Ulangan 5 ayat 16 dikatakan begini, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Catat ini baik-baik, dan baik keadaanmu. Nah, dalam terjemahan lain dikatakan supaya kamu sejahtera, supaya sejahtera keadaanmu di negeri yang diberikan Tuhan kepadamu. Artinya kalau kita meminta restu, orang tua kita berkata ya, maka itu akan membuka berkat, membuka tingkap-tingkap langit atas kehidupan keluarga kita. Karena itu teman-teman, mungkin ada anak-anak muda yang sedang menjalani hubungan tapi sampai sekarang masih backstreet karena nunggu mujizat supaya orang tuanya memberikan persetujuan. Saya juga pernah ngalamin ini teman-teman ya. Saya 2 tahun backstreet. Waktu itu saya sudah mengenal Tuhan, saya hanya mengharapkan mujizat. Kita doa aja sayang. Ya, kita percaya kalau kita berdoa, maka mujizat Tuhan akan nyata. Dan kita berdoa supaya Tuhan menjamah hati mami. Karena tinggal maminya. Papinya sudah oke gitu ya, tinggal maminya. Kita berdoa, bahkan waktu itu kita buat kesepakatan, yuk kita komitmen setiap jam 3 pagi kami bangun dalam sebulan dan kami teleponan sama-sama berdoa. Kurang apanya lagi coba ya, mujizat itu pasti udah berjatuhan dari surga, harapannya begitu ya. Tapi faktanya enggak. Setelah kita lakukan doa bersama selama 1 bulan loh, 30 hari, jam 3 bangun pasang alarm, oh Tuhan. Biasanya kan kita semangat itu karena ya memperjuangkan orang yang kita cintai, kita doa. Tetapi hari ke-30 kita coba komunikasi ke orang tua, belum dibuka pintu, open doors-nya belum ada teman-teman ya. Nah, akhirnya setelah 2 tahun saya ketemu dengan dia, ini nggak bisa dibiarin nih hubungan seperti ini. Ya udah deh, kita udah jalanin 2 tahun, tetapi belum ada restu dari orang tua. Ini mungkin pertanda bahwa Tuhan tidak menyetujui hubungan kita. Kalau begitu, gimana tanggapanmu? Dia akhirnya karena kami sama-sama hamba Tuhan, dia juga padahal udah sevisi loh, sevisi, seiman, searah, setujuan. Akhirnya kita putus baik-baik. Oke, kita sudahi saja hubungan ini. Nanti kita ngomong sama teman-teman yang lain supaya mereka tidak menganggap ada case khusus, ada konflik di antara kita. Akhirnya saya mendoakan dia mendoakan saya. Kami saling mendoakan. Tuhan lepaskan berkat, berkati dia Tuhan, supaya dia menemukan yang jauh lebih baik dari saya. Biasanya doanya kan gitu, supaya dia menemukan, mencintai orang yang lebih baik dari saya. Dia juga doanya seperti itu. Dan ternyata betul kejadian. Dia sudah menikah, saya sudah menikah, kami mendapatkan juga yang lebih baik daripada saya mendapatkan lebih baik dari dia, dia mendapatkan lebih baik dari saya. Artinya bahwa perlu izin dari orang tua. Dan gini, jangan berat hati melepaskan yang baik, karena engkau pasti akan mendapatkan yang terbaik. Ya, kadang-kadang kita pegang terus. Pokoknya ini Tuhan, harus si Samuel gitu ya. Contohnya, harus si Samuel yang itu, yang udah pelayanan itu. Pokoknya Tuhan, aku udah cinta sekali sama dia. Nggak boleh lagi ditolak, nggak boleh lagi dihalangi oleh siapapun. Saya labrak itu jalan. Jangan sampai ya. Nah, tidak ada orang tua yang ingin anaknya sengsara, betul ya? Orang tua kita pasti sudah lebih paham mana yang lebih cocok dengan kita, karena mereka sudah berpengalaman tentunya dibanding dengan kita. Mereka dari sudut pandang yang besar sudah bisa melihat, oh ini anak ini bakalan seperti apa, anak ini karakternya seperti apa. Kalau kita hanya melihat yang di depan mata, tetapi orang tua sudah melihat dari jauh, ya sisinya udah lain, udah banyak sisi yang bisa diterawang, yang bisa diperhatikan. Karena itu jangan ditiadakan nasihat orang tua ketika kita menentukan. Cuma gini teman-teman, kadang-kadang ada keberatan orang tua dalam menyetujui pasangan kita. Kalau saya sebutkan lah, misalnya ada yang esensi, ada yang tidak esensi ya. Yang esensi misalnya iman, dia sudah bekerja seorang yang rajin, dan kadang-kadang esensi atau tidak esensi itu bisa karena usia terlalu jauh, karena visi yang tidak jelas, karena pekerjaan karakter, dan juga tanggung jawab. Nah, teman-teman kita harus melihat bahwa kalau selama ya yang disampaikan oleh orang tua kita adalah hal yang esensi, misalnya kita pacaran dengan yang tidak seiman, orang tua kita melarang, setujui saja karena itu adalah hal yang tidak yang esensi.
Ya, kalau misalnya pasangan yang kita ya pacari sekarang visinya nggak jelas, ya mungkin usianya juga terlalu jauh sampai 15 tahun. Nanti kamu lagi semangat-semangatnya dia udah nenek-nenek gitu ya. Maaf ya teman-teman ya kalau ada yang seperti ini, tapi itu perlu dipertimbangkan ya. Nah gitu, itu hal yang esensi. Nah kalau nasihat orang tua masih hanya sekedar yang esensi, taati. Tapi kadang-kadang gini teman-teman, ada nasihat orang tua itu yang tidak esensi. Misalnya apa? Wajahnya ganteng atau cantik, padahal kita udah cinta banget nih sama dia. Orang tua melihat tuh jelek banget lu pacar lu, bapakmu aja keren tampan gitu, kok pacarmu jelek banget. Nah itu kan hal yang gak esensi kan. Kalau wajah sih, kalau uangmu banyak tinggal dipoles aja kok ke salon tiap hari kan gitu. Nah kadang-kadang tinggi pendeknya itu hal yang tidak esensi, hitam atau putih ya, supaya nanti anakmu keturunanmu putih. Nah itu kadang-kadang jadi keberatan, padahal itu bukan yang esensi. Ya kalau pendek seperti saya kenapa sih, kan bisa main musik, nah, kan gitu. Gini, ada hal lain ternyata yang bisa dilihat, itu bukan cuma karena fisik, terus karena suku, ya harus suku Batak, harus dapat buru Batak. Buru Batak itu yang paling jago, padahal pacarnya sekarang orang Jawa, orang mana dan segala macam. Nah itu kan nggak hal yang esensi gitu. Kaya atau miskin, harus ada mobilnya, harus ada rumahnya dan segala macam. Terus pendidikan, kadang-kadang gitu ya. Kamu kan sudah sarjana nak, uang bapak itu udah habis menyekolahkan kamu di kota Bandung. Ternyata kamu dapat cewek yang hanya tamat SMP. Maaf nih ya kalau ada yang tamat SMP atau SMA. Tetapi kadang-kadang itu menjadi keberatan orang tua. Jangan bilang anak SMA lebih rendah pendidikannya atau pengetahuannya dari yang kuliah. Siapa bilang perkembangan teknologi sekarang orang yang cuma tamatan SD aja bisa jadi konglomerat. Ya kan gitu kan? Nah, kadang-kadang latar belakang keluarga. Nah, saya percaya teman-teman bahwa seseorang yang ada dalam Kristus dia adalah ciptaan yang baru, betul ya? Artinya gini, kalau orang itu memang ya fisiknya biasa-biasa, ekonominya biasa-biasa, tapi dia sudah bertobat, sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saya percaya dia sudah diubah menjadi ciptaan yang baru. Artinya bahwa berkat yang baru juga akan turun atas orang itu. Yang percaya katakan amin. Nah, lebih baik yang esensi daripada yang tidak esensi. Contoh nih, dia seorang yang kaya banyak uangnya tapi sombong. Ya, dia seorang yang berpendidikan luar biasa, punya pekerjaan yang luar biasa, tapi dia tidak menghormati orang tuanya. Seperti yang saya bilang Sabtu lalu bahwa kalau dia tidak menghormati orang tuanya, jangan berharap dia akan menghormati mertuanya atau orang tuamu. Walaupun pekerjaannya bagus, walaupun dia kaya. Karena itu harus melihat dari sisi yang esensi. Nah gini, tapi gini Kak, gimana kalau misalnya orang tua saya sampai sekarang tidak menyetujui? Padahal orang tua saya selalu melihat dari sisi yang tidak esensi. Saya mau bilang gini teman-teman, yang pertama jangan melangkah dulu, ya, jangan melangkah dulu. Kalau misalnya orang tua kita belum menyetujui, teruslah berdoa dan bersabar, amin. Teruslah berdoa dan bersabar. Dan itu menjadi ujian juga bagi calonmu, menjadi ujian kesetiaannya, ya, kesetiaannya bagimu dan juga bagi pasanganmu. Waktu yang menentukan, dia setia enggak, dia sabar enggak nunggu jawaban doa kalian. Tetapi harus ada ambang batasnya. Seperti pengalaman saya, jangan sampai backstreet sampai 5 tahun, sampai 3 tahun. Sebenarnya backstreet saya itu juga sudah terlalu lama. Karena gini, pertimbangkan juga nanti pacarmu, ya pasanganmu itu usianya bertambah. Dia semakin keriput. Harusnya kalau engkau rela melepaskan dia, dia bisa kok mendapatkan yang jauh lebih ganteng darimu. Gitu kan. Nah, karena itu kalau memang belum disetujui, minta hikmat, minta persetujuan dari orang tua, dan ya sudah, selesaikan hubungan itu. Nah, teman-teman, mari kita menjadi orang-orang yang menghormati orang tua. Ya, saya ada video singkat yang akan saya putarkan untuk kita semua. Ini menjadi perenungan kita. Bagaimana orang-orang ternyata di luar sana memperlakukan orang tuanya tidak baik.
Dan sebagai orang sudah percaya kepada Tuhan, kita harus membalikkan situasi ini. Kita menjadi orang-orang yang menghormati orang tua kita. Saya persilakan kepada tim media untuk memutarkan video singkat ini. Mari kita saksikan sama-sama. Cinta seorang ibu. Wajib hukumnya kita menghargai orang tua. Di Jepang, pada zaman dulu pernah ada tradisi membuang orang tua yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya, sehingga memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari, ada seorang pemuda berniat membuang ibunya ke hutan karena si ibu telah lumpuh dan agak pikun. Si pemuda bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya. Si ibu yang kelihatan tidak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya, lalu mematahkannya dan menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampainya di hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata-kata perpisahan sambil berusaha menahan kesedihan karena ternyata ia tidak menyangka tega melakukan perbuatan ini terhadap ibunya. Akan tetapi, si ibu justru tampak tegar. Dengan tersenyum ia berkata, "Anakku, ibu sangat menyayangimu. Sejak kau kecil sampai dewasa, ibu selalu merawatmu dengan segenap kasih. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak pernah berkurang sedikit pun. Tadi ibu sudah menandai sepanjang jalan yang kita lalui dengan ranting-ranting kayu. Ibu takut kamu tersesat. Ikutilah tanda itu agar kamu selamat sampai di rumah." Setelah mendengar kata-kata tersebut, si anak pun menangis dengan sangat keras. Kemudian ia langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa si ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya sampai ibunya meninggal. Orang tua bukan barang rongsokan yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Ia juga tidak layak untuk ditinggalkan seorang diri, dititipkan di panti jompo, atau bahkan tidak dipedulikan. Hal yang harus kita ketahui, saat kita sukses atau susah, hanya orang tua yang mengerti kita. Batin orang tua akan menderita kalau kita susah. Orang tua kita tidak pernah meninggalkan kita, bagaimanapun keadaan kita. Walaupun kita pernah kurang ajar, mereka akan tetap mengasihi kita. Mulai sekarang, marilah kita lebih mengasihi dan menghargai orang tua kita selagi mereka masih hidup. Karena menghormati, menghargai, dan merawat orang tua adalah keharusan. Jika kita hendak panjang umur, sehat, dan berhasil, jangan abaikan perintah Tuhan untuk menaati dan menghormati orang tua. Efesus 6 ayat 1-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Baik, puji Tuhan, itu video singkat yang menjadi perenungan bagi kita semua anak-anak muda yang ibadah malam hari ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat malam ini. Kami sudah ditaburi oleh kebenaran firman-Mu tentang bagaimana kami menghargai, mengasihi orang tua kami. Tuhan, mungkin ada di antara kami yang waktu tinggal bersama dengan orang tua kami tidak memperlakukan mereka dengan baik. Kami memberontak Tuhan, kami tidak menghargai mereka, sehingga mungkin penyesalan itu terjadi saat ini di hati kami masing-masing. Tuhan, malam ini kami mau ngambil komitmen Tuhan untuk menghargai, memperhatikan orang tua kami, bagaimanapun keadaan mereka, apapun keadaan mereka saat ini, apakah mereka sedang sakit-sakitan, miskin, sudah loyo fisiknya. Tuhan, firman-Mu berkata bahwa tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menghormati mereka. Tidak ada alasan bagi kami untuk membuang mereka. Karena firman-Mu berkata, haruslah engkau menghormati ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Karena itu Tuhan, malam ini kalau ada di antara kami yang
selama ini tidak menghargai orang tua kami minta ampun kepadamu. Kami mau bertobat Tuhan sungguh-sungguh, dan kami mau kembali membersihkan hati kami, memfokuskan hati kami untuk menghormati, mengasihi orang tua kami. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala pujian hormat hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Teman-teman, saat ini kita akan mendengarkan pengumuman yang akan ditayangkan melalui media. Kami persilakan. Salam anak-anak muda, inilah informasi ibadah kita 1 minggu ke depan. Di hari Rabu kita akan mengadakan ibadah family worship di tempat ini jam 7:30 malam. Kami rindu juga untuk teman-teman hadir di ibadah family worship ini. Di hari Kamis kita akan mengadakan ibadah family care di wilayah masing-masing jam 7:30 malam. Kami rindu juga mengajak teman-teman semua untuk gabung di ibadah family care ini. Dan jika teman-teman ingin bergabung, untuk menghubungi nomor Kak Sabar Waruhur di bawah ini. Di hari Jumat kita akan mengadakan juga latihan di tempat ini jam 7:30 malam. Bagi teman-teman yang rindu untuk melayani, untuk menghubungi Kak Joni Apres Marbun, nomor di bawah ini. Di hari Sabtu seperti biasa kita akan mengadakan ibadah pemuda jam 7:30 malam di tempat ini yang dilayani oleh Kak Joni Apres Marbun dengan tema Love Our Parents dan disertai dengan games-games menarik dan perform dari teman-teman kita di tempat ini. Kami juga mengucapkan welcome home buat teman-teman yang baru pertama hadir di ibadah pemuda malam ini. Demikianlah informasi gereja kita 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik teman-teman, demikian pengumuman untuk kita semua. Saya mau menyampaikan kepada kita kembali bahwa karena melonjaknya Omikron di Indonesia dan di Kota Batam, maka Bapak Gembala kita mengambil keputusan untuk ibadah generasi Yeremia di online kan lagi. Mungkin ada teman-teman yang tidak mendapatkan informasi. Kami mohon supaya menambah pertemanan dengan Facebook Youth Harvest. Nanti lihat di situ kalau ada fotonya banyak, namanya Youth Harvest Batu Aji atau Harvest Youth Batu Aji. Di Instagram juga bisa di follow supaya teman-teman bisa mengikuti perkembangan informasi. Karena kalau seperti malam ini informasinya mendadak dan mungkin teman-teman yang hadir onsite malam ini belum mendapatkan informasi tersebut. Dan mungkin setelah ibadah ini bisa meminta nomor gereja supaya perkembangan atau informasi mengenai ibadah kita di tempat ini bisa terupdate untuk teman-teman sekalian. Amin. Nanti teman-teman yang akan memberikan persembahan bisa mengantarkan ke gereja pada hari Minggu besok. Dan saya informasikan kepada kita semua bahwa ibadah Minggu masih tetap dilakukan secara onsite. Ibadah kategorialnya saja yang masih di-online kan. Amin. Baik, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Anugerah-Mu besar bagi kami. Engkau yang memampukan kami dan mengurapi kami sehingga kami bisa beribadah malam hari ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa secara khusus buat anak-anak-Mu yang hadir secara onsite malam ini, yang melalui Zoom dan juga YouTube Tuhan. Aku berdoa buat mereka, berkat-Mu tercurah turun atas mereka Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang mungkin sakit juga isoman. Malam hari ini kami berdoa Tuhan, kesembuhan pemulihan mengalir dalam tubuh mereka dalam nama Tuhan Yesus. Mereka disembuhkan Tuhan. Dengan maraknya Omikron ini Tuhan, kami berdoa kiranya perlindungan Tuhan nyata atas kami, supaya setiap kami anak-anak muda tidak terpapar dalam nama Tuhan Yesus. Malaikat surga berjaga-jaga atas kami, dan juga setiap kami bisa menjaga kesehatan, bisa mematuhi protokol kesehatan supaya kami tidak tertular. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat keluarga kami, orang tua kami yang ada di kampung ataupun di Kota Batam ini Tuhan. Sertai jagai mereka, beri kesehatan, umur panjang ada pada orang tua kami Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang belum percaya sungguh-sungguh di dalam Tuhan kami berdoa buat keluarga dan orang tua kami Tuhan. Jamah hati mereka supaya mereka sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mereka bertobat mencintai Tuhan lebih daripada apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala pujian hormat. Dan kalau sebentar kami mau pulang Tuhan, sertai kami dalam perjalanan. Sebelum kita pulang, mari kita mengadahkan tangan kita kepada Tuhan dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah berkat yang sempurna ini hanya di dalam nama Bapa, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan oleh Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai malam ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Yang terima berkat Tuhan dan yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan memberkati semuanya. Shalom buat yang ada di Zoom. Shalom buat yang ada di YouTube. Kiranya malam minggu malam ini menjadi malam yang luar biasa atas kita. Selamat bermalam minggu buat semua. Tuhan Yesus memberkati. Buat teman-teman